Nah, terus ini Pak, terkait kembali ke beasiswa tadi Pak, Iya. Bapak cara menyinggung tadi terkait Iya. Kaltim Tuntas dan gratis pol. Iya. Nah, itu hasil rapat dari Bapak sendiri untuk siswa atau mahasiswa yang sudah mendapatkan Kaltim Tuntas bagaimana nasibnya? Dinilai kita Artinya begini Pak, kita melihatnya tidak sesimpel itu gitu loh, antara politisi dengan partai politiknya. Karena kan ada kepentingan dari partai politik yang mempengaruhi juga kepentingan partai. Itu Lewat- yang saya inginkan. Siap. Tapi kalau 200.000, 300.000 menjadi senjata utama, mau apa kita? Nah, itu dia. Nah, masa partai politik ya masyarakat? Tantangannya Ini di situ. Nah, kembali ke masyarakat. Apa gerang? Kaltim Tuntas itu kan dibuka juga. Saya kan memberikan pernyataan sebelumnya bahwa itu tidak akan tumpang tindih. Dia tanyakan kok bisa ada pernyataan tidak akan tumpang tindih di saat gratis pol sudah dilaksanakan. Saya bilang gratis pol itu tidak betul-betul pol, mengakomodir semua orang, apalagi di tahun 2005 ini kan fokus untuk maba itu tidak semua kampus. Kampus di luar itu masih banyak anak-anak Kaltim, anak-anak Kaltim yang kuliah yang belum masuk kategori itu. Yang kedua, di dalam Kaltim Tuntas itu sudah dibuat dalam sisi persyaratannya, yang berhak menerima yang sedang tidak mendapatkan beasiswa lain. Itu kan sudah kalimat yang menyatakan tidak tumpang tindih. Loh, kalimat itu kan sudah menyatakan tidak boleh tumpang tindih gitu loh. Ya, berarti yang sudah terima Kaltim Tuntas tadi nggak bisa terima gratis pol Pak ya? Nah, ini problematika yang harus didiskusikan, bukan dibalik. Yang sudah terima gratis pol, Kaltim Tuntas harusnya jangan luluskan. Yang terbalik gitu kan. Karena kalau dibilang yang sudah terima di Kaltim Tuntas tidak boleh lagi terima gratis pol, ya ini ceritanya maba ya. Ya maba tidak boleh, harus ada yang dicoret salah satunya, dan tidak mungkin gratis polnya yang dicoret. Pasti daripada kampus itu terlalu banyak klasifikasinya daripada mahasiswanya, pasti dia pilih sistem satu klasifikasi aja kan. Mending ambil sekalian yang gratis polnya aja, mungkin yang beasiswa lainnya yang harus dihilangi. Ya itu saya rasa tidak mungkin tumpang tindih lah. Paling tidak munculnya Kaltim Tuntas itu untuk mengakomodir yang belum tercover di gratis pol. Satu problematika juga yang sempat juga saya pertanyakan di rapat komisi terkait soal yang sudah mendapatkan Kaltim Tuntas itu nasibnya gimana? Jangan sampai kita ini terkesan mau mengambil kebijakan yang meningkatkan sumber daya manusia, tapi yang sudah jelas-jelas mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas kemarin malah tidak diperjelas realitasnya mereka masa depannya kayak gimana. Jangan sampai kebijakan ini sisi politisnya lebih jelas dibandingkan memang orientasinya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia orang-orang Kalimantan Timur. Nah, ini pernah saya sampaikan juga di rapat komisi. Itu kalau terkait pendidikan. Nah, bicara kita tadi soal sebaran. Nah, itu memang sekarang itu sebenarnya yang harus diselesaikan pertama itu harus berani mengambil kebijakan dalam sisi pemetaan sekolah. Nah, makanya saya katakan variabelnya itu banyak. Salah satu variabelnya, apakah yang kita ambil kebijakan itu memilihnya soal pendekatan? Setiap desa dibangun SMA gitu kan. Pendekatan. Apakah betul itu solusinya? Ataukah solusinya adalah mengidentifikasi yang jarak secara geografisnya tidak bagus, infrastruktur jalannya dan sebagainya, dibangun sekolah di ibu kota kecamatannya yang setara sekolah unggulan. Ada asramanya, makanannya bergizi. Jadi anak-anak kecamatan itu berkumpul di 1-2 titik sekolah saja, tapi dia diasramakan lengkap gitu loh, sama dengan sekolah unggulan. Ya kan? Karena bayangkan kalau tiba-tiba kita petakan pola pendekatannya membangun di setiap desa, jumlah siswanya juga ujung-ujungnya ke depan orientasi orang tua lebih menyuruh anaknya bekerja daripada sekolah, jadi problematika. Saya katakan dunia ini sekarang kan cenderung juga tidak melihat. Nah, banyak tadi yang saya sampaikan, termasuk soal yang seharus evaluasi sekarang ini juga soal jurusan di kampus-kampus itu. Kalau kita gratis polkan semua, tapi 5-10 tahun ke depan jurusan itu tidak terlalu diminati lagi dunia,
Berarti kan kita meluluskan calon-calon bambong dengan yang sudah lulus sarjana malah. Harusnya dianalisa semua itu, diteliti semua. Tidak mesti semua disekolahkan. Kalau memang lapangan pekerjaan membutuhkan sertifikasi saja, yang mau misalnya jadi konten kreator, yang mau jadi misalnya YouTuber, beri saja dia pelatihan sertifikasi video, sertifikasi B, pelatihan bagaimana penulisan skrip. Ya, setelah itu dibuat bagaimana lembaga mereka untuk membuat perfilman, bagaimana untuk mengeksplor semua desa. Yang digunakan adalah konten-konten kreator, YouTuber, pers-pers yang sudah memiliki badan hukum. Jadi mereka tidak lagi sibuk dalam sisi berita-berita tanpa mendorong semua program pemerintah, tapi mereka semua bergerak, tapi memiliki keadilan dalam sisi supporting dari semua pihak. Siapa yang mau jadi media, humas, wartawan? Itu sudah jelas yang kayak gimana. Termasuk siapa yang mau jadi entrepreneurship, ya itu harusnya kan dipetakan dan analisis dari awal. Kita tidak bisa menyelesaikan sumber daya manusia kita itu ke depan hanya soal yang penting sekolah. Itu nggak menurut saya nggak menyelesaikan persoalan. Kita harus identifikasi dong 5-10 tahun ke depan sarjana ini kira-kira masih ada ruang lapangan pekerjaannya, nggak ada gitu. Jangan sampai kita lulus sarjana semua, ujung-ujungnya robot semua juga digunakan gitu loh. Ternyata yang dibutuhkan operasional robot. Ya kan? Termasuk mata kuliah. Walaupun sekarang misalnya yang ngambil jurusan mata kuliah pertanian, mungkin sudah mekanisasi, revitalisasi. Judulnya di materi-materi perkolahannya di dalam sudah harus materi bagaimana menggunakan drone memupuk, bagaimana menggunakan marketing pasar terhadap bahan-bahan tanaman yang ada, keterlibatannya alumnus, di mana perannya. Jadi kalau tidak dipetakan, makanya saya katakan menyelesaikan persoalan pendidikan ini tidak hanya di dinas pendidikan, ya kan? Misalnya ada sekolah di sini, kan ada PU di tengahnya, tuh jalannya harus mulus. Harusnya itu kan dibuat terintegrasi. Tahun ini kita bangun ini langsung dengan jalannya. Tahun ini kita bangun sekolah di sini langsung dengan jalannya, disapu tahun itu juga anggarannya. Gitu, harusnya. Gitu. Kalau perlu langsung juga ada yang bangunkan asramanya. Kalau memang butuh asrama karena diidentifikasi ada jarak yang jauh, langsung dianggarkan. Saya rasa langsung dianggarkan makanan bergizinya. Asrama makannya dijamin. Masa sekolah unggulan aja? Bagaimana? Padahal itu harus adil diberlakukan semua anak bangsa ini. Ya. Kalau tidak mampu anggaran belanja daerah kita, ya 70% dana TJSL CSR itu buat pendidikan kesehatan aja, yang langsung bisa dinikmati masyarakat. Jadi itu harapan kita. Jadi kita sebenarnya problematika begini, sama seperti problematika penerimaan siswa baru SPMB. Ini menurut saya klasik. Tiap tahun itu masalahnya, rombelnya kurang. Di mana juga ada keterlibatan pemerintah pusat yang menyebabkan semua menjadi rumit, daerah juga mengambil kebijakan, di mana pegawai kontrak tidak boleh lagi. Di situasi begini kebingungan pemerintah daerah mengambil kebijakan. Ya kan? Otomatis kalau misalnya dinas pendidikan anggaplah nambah lokal 2 gitu kan, tidak selesai. Gurunya mau diangkat, tidak boleh diangkat. Jadi ada keterlibatan sistem yang menurut saya kita otonomi pasal 18 Undang-Undang mengamanahkan itu, tapi realitasnya juga pemerintah terlalu banyak hal-hal yang mereka dikunci dalam sisi mengambil kebijakan dalam memajukan wilayahnya dan mencerdaskan generasi-generasi di daerahnya. Sangatta itu saya rasa tidak ada problematikanya kalau ada siswa itu seandainya memang itu daerah itu memang diberi kebijakan sedikit agak-agak 2-1 mungkin. Karena contoh aja, Sangatta Utara itu kalau hanya kurang misalnya 500, tapi itu tanpa dihitung sekolah swasta. Problematikanya ada 2, sekolah swasta jadi gratiskan seperti negeri, sehingga anak-anak tidak lagi memilih sekolah mau masuk. Semua sekolah sarana prasarananya dibuat menjadi mendekati sama.
Sehingga pada saat dia misalnya mau ke SMA manapun tidak milih aku harus di SMA ini gitu loh. Ya kan? Kalaupun tidak mampu sekolah swasta kita ikut campuri karena itu swasta, haknya orang sebenarnya kan ke swasta itu tidak perlu terlalu kita ikut campurin sebenarnya. Karena haknya anak-anak menerima pelajaran tambahan lebih yang biasanya dikelola oleh pihak sekolah swasta dengan konsekuensi pembayaran yang lebih besar. Ya kalau daerah mampu menutupi itu, contoh ya, keluhan yang saya dapatkan di lapangan sekolah swasta, ditambah 800.000 bosdanya. Tapi disuruh berhenti memungut, yang gaji gurunya siapa? Workshop-workshopnya siapa mau membiayai? Siapa? Ditanya gurunya aja butuh gaji 3 juta. Tapi kalau diganti hanya 800.000, berarti yang mau membayar 2.200.000 itu siapa kalau nggak boleh mungut? Belum kegiatan lainnya, jadi tidak menyelesaikan persoalan. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya mau tidak mau yang harus dilakukan, yang mau masuk sekolah swasta karena sekolah swasta berlomba-lomba memunculkan ciri khasnya, kualitas kapasitasnya, ya pemerintah tanggung jawab utamanya bagaimana menambah rombel di sekolah-sekolah negeri, terutama titik-titik yang memang banyak inputting lulusan kelas 9-nya. Itu kan selesai sebenarnya urusannya. Nah, itu tiap tahun. Penerimaan siswa baru SPMB tidak juga dibuat tim terintegrasi. Harusnya itu 2 bulan, 3 bulan, atau 5 bulan, 6 bulan sebelum penerimaan siswa baru itu sudah ada identifikasi data dari dinas, sekolah mana SMP-nya, yang mau masuk SMA berapa, peluang yang tidak diterima berapa, gitu kan? Itu harusnya sudah dilakukan. Nah, kalaupun ini mau dilakukan di sini, berarti ada problematika. Ada orang dari kampung ini akan masuk di sini kan jarak, berarti PU-nya sudah bisa ngambil bagian. Pengadaan bis yang representatif, ada AC-nya, dijemput, diantar, tinggal ngangkat kan, yang ngantar dan dijemput sip per 8 jam. Sebenarnya selesai semua kalau mau didiskusikan kayak gitu. Jadi jadi berbicara pendidikan ini semua stakeholder harus hadir. Apalagi berbicara hubungan pemerintah provinsi dengan daerah kan lebih mudah. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur tinggal panggil Pak Bupati dan wali kota dan berapat soal menyelesaikan yang mana diselesaikan daerah, mana yang diselesaikan provinsi, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kita itu seperti itu ke depan, karena persoalan-persoalan ini saya rasa saya juga termasuk orang yang mengkaji soal itu. Dulu bahkan saya di S3 disertasi saya itu kaitannya dengan kompetensi guru terhadap apa aktivitas apa di sekolah. Dan banyak variabel yang menyebabkan kenapa kompetensi guru, kualitas mutu pendidikan itu tidak bisa terwujud. Di tengah-tengah kita bonus demografi 2030 kita sudah harus angka produktivitasnya bagian kita. 2045 kita bagian yang mewujudkan Indonesia Emas, dan anak-anak Kaltim seluruhnya itu adalah yang berada pada hal-hal tersebut. Pak Dokter, terkait dengan disparitas pendidikan sendiri di Kutai Timur ataupun di Bontang dan Berau, Pak Dokter melihatnya seperti apa nih solusinya? Apakah MBG ataupun sekolah Garuda atau sekolah rakyat itu bisa menyelesaikan masalah pendidikan atau kesenjangan pendidikan di 3 daerah tersebut? Dalam sebuah diskusi saya pernah diskusi dengan Wamendikti di SMA 10 terkait soal sekolah Garuda. Soal Garuda ini kan kurang lebih ada 12 sekolah se-Indonesia yang transformatif. Nah, rencananya kan dibangun sekolah-sekolah Garuda yang baru gitu kan. Nah, jadi astacita Presiden Prabowo terhadap sekolah Garuda itu tujuannya adalah ingin membuat satu semacam ekosistem pendidikan. Ya, tujuannya dia ingin memunculkan satu semacam desain yang mana pola pendidikan itu yang bisa berkualitas dan mutunya bisa bersaing dengan dunia, di mana outputnya itu bisa kuliah di kampus-kampus dunia, itu polanya seperti apa. Memang ini adalah tahapan pertama. Nah, saya memberi masukan waktu itu bahwa harusnya Indonesia itu punya keyakinan sendiri dan punya definisi sendiri
yang dinamakan dengan bermutu itu apa. Karena bermutu menurut definisi Barat itu bisa saja berbeda bermutu menurut definisi kita gitu loh. Saya rasa semua negara dalam ideologisnya punya definisi mutu itu sendiri dan pasti punya historikalnya soal mutu itu. Gitu kan? Mutu kita itu kan kita muat dalam konsensus yang lebih kecil yang dinamakan Pancasila itu. Mutu kita itu ada di situ. Mutu tentang orang-orang Indonesia itu memiliki religius yang tinggi. Ya kan? Mutu tentang orang-orang Indonesia itu memiliki kemanusiaan yang beradab. Ya kan gitu loh. Kalau indikator mutunya itu kan harusnya sudah jelas gitu loh kan. Mutu tentang persatuan. Bagaimana merasa serasa senasib. Ya kan? Merasa satu geografis, satu perjuangan gitu. Mutu tentang kemanusiaan, mutu tentang keadilan sosial dan sebagainya. Itu dijabarkan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dijelaskan lagi di dalam undang-undang itu tujuan pendidikan beriman dan bertakwa, memiliki ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dalam sisi ilmu teknologi. Udah jelas. Ya kan? Harusnya itu bagaimana mendorong kampus-kampus kita ini muatannya ada di situ gitu. Tinggal kan menambah soal teknologi gitu kan. Dan saya rasa alumnus-alumnus Indonesia ini kalau diberi ruang untuk membuat teknologi di negeri ini mungkin lebih hebat. Nah, kenapa enggak fokus di sana gitu loh? Ya kan? Lulus di Unmul itu sudah membanggakan. Kalau ada masih yang harus dieksplor di Unmul tentang bagaimana sumber daya manusia di Kaltim, misalnya soal bagaimana mengelola alamnya, mungkin itu yang dieksplor jurusannya lebih bagus gitu loh. Kan begitu ya? Potensi ekosistem sumber daya alam yang lainnya mungkin itu yang didorong. Mungkin lembaga-lembaga risetnya, lembaga-lembaga pelatihannya itu dibangun aja. Saya rasa problematikanya jangan sampai kita terjebak gitu. Nah, siapa yang harus menikmati itu? Semua anak bangsa. Tidak hanya yang ada. Kan ada beberapa sekolah yang sudah existing nih. Sudah sedang berjalan dan tidak mendapatkan sarana-prasarana yang memadai untuk mereka sukses. Bagaimana equal enggak kita membandingkan kampus yang lengkap secara sarana, lengkap secara ruang, lengkap secara fasilitas, baru disandingkan kampus-kampus kita yang tidak dipenuhi kebutuhannya sama dengan kampus orang di luar gitu. Kan enggak sebanding dibandingkan. Beda kalau kita pernah lengkapi juga kampus-kampus di Indonesia ini sama dengan kampus di luar, baru ternyata sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing, baru boleh kita memiliki indikator alat ukur yang sama kan? Itu kan. Jadi kalau menurut saya lebih silakan ini berterus karena ini merupakan janji politik yang mungkin disampaikan. Itu karena memang harus dituangkan di dalam RPJMN, gitu kan? Tetapi jangan sampai kebijakan yang ini yang harus memunculkan biaya yang besar, terus melupakan sekolah-sekolah tertinggal yang di pelosok-pelosok sana yang mereka harus berjalan sampai 10-30 kilo, harus tenggelam di air dulu baru tembus ke sekolahnya gitu loh. Yang mereka seakan-akan tidak berhak makan makanan yang bergizi, tidak berhak mendapatkan asrama yang bagus. Ini kan? Jadi akhirnya kita ukur sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan perhatian lebih mampu masuk ke perguruan tinggi hebat-hebat di Indonesia juga. Bahkan ada yang kalah jumlahnya dengan yang katakan sekolah unggulan itu mampu mengeluarkan siswanya dengan sarana yang kurang. Jadi itu susah sekali kalau itu dijadikan alat ukur. Lebih baik kita alat ukurnya soal keadilan, pemerataan pendidikan, pemerataan sarana-prasarana, keadilan dalam memberikan hak-haknya anak-anak dalam kebutuhan-kebutuhan pendidiknya daripada kita. Karena kualitas itu menurut saya muncul dengan perlakuan yang bagus, perlakuan yang sama, itu kualitas akan muncul sendiri. Di saat kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan itu kita penuhi, insya Allah kualitasnya itu ada. Kan lucu ini menuntut kualitas di tengah-tengah situasi sarana prasarana peserta didik kita tidak baik. Nah itu kalau saya. Jadi saya tidak dalam kapasitas, karena itu merupakan asta cita ya. Kita harus dukung gitu kan. Tapi menyisakan satu persoalan, jangan sampai kebijakan ini
menyebabkan masa kepemimpinan habis 5 tahun. Ini juga tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam meningkatkan mutu pendidikan, tapi sudah termarginalkan sekolah-sekolah lain. Jangan sampai. Ini harapan kita kan. Dan mudah-mudahan betul bahwa yang sudah mau dijadikan ekosistem pendidikan ini betul-betul ini yang diinginkan. Jangan sampai hanya ini diinginkan pola ini di kota. Karena setiap daerah itu lapangan pekerjaannya berbeda. Berarti alumnus lokalnya itu juga harus berbeda kapasitas keahlian yang dimiliki. Masa di satu wilayah ini misalnya peluang lapangan pekerjaannya A, yang dibekali sama yang peluang lapangan pekerjaannya B. Kalau pendidikan dasarnya kan harusnya udah clear 9 tahun itu. Atau kalau mau dikasih cukup sampai lulusan SMA pendidikan. Tapi kalau sudah bicara kuliah, itu harusnya orang sudah bicara fakultas dan jurusan itu berdasarkan spesifikasi radius, peluang dia kerja di radius mana. Minimal jurusan itu yang harus disediakan dengan betul-betul ahli di bidangnya. Apalagi kalau dikanalisasi lagi dengan peraturan, misalnya ya dikanalisasi 80% harus mereka yang diterima bekerja. Ya kan? Saya rasa itu clear. Berbeda memang kalau memang tujuan kita politik ini mau memelihara dinamika itu. Bagian daripada gambaran perjuangan semu gitu. Berarti nanti yang salah satu poin yang akan dibahas di Perda penyelenggaraan pendidikan juga, Ya, kan kita kan sebagai pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal. itu poinnya. Ya, salah satunya saya usulkan dari awal saya rapat, mereka harus tidak usah dikatakan sekolah unggulan, nggak perlu. Intinya bikinkan asrama yang representatif, makanannya terjamin, gizi, sarana prasarana kebutuhannya diberikan, sama seperti sekolah unggulan. Nah, maksud saya harapan saya itu. Jadi biar tidak ada kesenjangan dan Itu amanat undang-undang. undang-undang. Makanya di waktu saya ketemu Wamendikti sudah saya sampaikan, saya paling tidak merekomendasi dasar utama pertimbangan kebijakan itu politis. Karena itu bisa berjangka 5 tahun aja itu. Tapi kan itu berawalnya dari janji politis juga, Pak. Ya makanya jangan sampai itu dasar utamanya. Ya, dasar utama kita maunya itu keadilan, pemerataan, baru diisi dengan kebijakan politis dalam rangka mewujudkan itu. Jadi gini, semuanya itu kebijakan politis yang menindisnya. Iya. Tetapi dasar munculnya kebijakan politisnya harus didasari dari sisi keadilan, pemerataan, keberlanjutan. Oke. Kalau bukan dasarnya itu hanya soal tren proyeksi, tren popularitas, nggak menyelesaikan. Apapun, baik di daerah, misalnya baik di daerah ataupun di mana. Iya, iya kita bicara idealnya mungkin ya yang seperti Pak Agus sampaikan tadi kan. Tapi kan realita kadang-kadang di lapangan ya memang sekedar memenuhi janji politik aja, Pak. Nah, makanya saya tadi sama adik dari Kaliorangnya udah tak sampaikan. Makanya ke depan, karena rata-rata kebijakan politik itu yang mendelivery daripada keadilan, pemerataan dan sebagainya itu, maka ada keterlibatan rakyat dalam soal memilih pemimpin. Bahkan yang daya kritisnya tinggi itu bisa-bisa brokernya, marketingnya politisi pragmatis dan transaksional gitu. Tapi giliran duduk, dia muncul sebagai orang yang sangat idealis, ingin memunculkan tipe kepemimpinan gitu loh. Tapi pada saat proses dia juga yang terlibat lagi dalam sisi pragmatis dan transaksional. Itu realitas juga saya temukan. Iya kan. Bahkan di wilayah saya, perihnya itu anak SMA itu sudah bagian pendataan dan bagian distribusi. Iya. Nah, gitu lah. Jadi tugasnya ada makanya salah satu pesan saya ke dia juga, mari kita sama-sama. Kami yang sudah masuk ini mencoba untuk menuangkan semua pikiran kita secara internal di dalam gitu kan. Tapi ingat, kita kan kalau bicara politik itu ada dua kan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik kan. Iya. Suprastruktur politik itu kan diantaranya mereka, mahasiswa, pelajar, LSM, pers. Mari kita sama-sama. Karena kalau kita stop menyuarakan ini, kami di dalam infrastruktur politik, yang misalnya legislatif, minimal membuat peraturan, menyuarakan di setiap forum pembahasan,
dan menganggarkan di peluang-peluang anggaran yang bisa kita harus terobos. Oke. Artinya harus ada gerakan secara menyeluruh, baik itu anak muda atau teman-teman, untuk mengedukasi terutama di pilkada dan politik itu tadi. Ya, partai politik juga harus terus mengedukasi, jangan mobil pemilihan aja juga baru turun kampanye. Artinya ini harusnya kita evaluasi bersama. Tapi realitanya begitu, Pak. Nah, makanya jangan pernah berhenti. Karena kita berharap banyak dulu pada masa reformasi, ya kan? Tapi kan realitasnya tambah parah juga gitu kan. Oke. Tapi yang menjadi, kalau saya itu kan begini, kalau kita larikan kepada Tuhan kan bukan kita yang menentukan segalanya. Oke. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita berhenti pada sesuatu yang benar menurut kita gitu. Kalaupun gagal bukan karena kita yang berkeinginan untuk menggagalkan gitu loh. Bisa silakan sistem kalau menggagalkan atau ada kekuatan lain yang menggagalkan, monggo. Tapi kita itu, karena pertanggungjawaban hakiki ini bukan kepada manusia gitu loh. Jadi itu yang tidak boleh hilang. Makanya saya katakan dimanapun posisi itu, mahasiswa. Kalau sudah, saya yakin gini loh, berapa sih kekuatannya pejabat birokrat ini? Di saat rakyatnya memang sudah yang dominan menginginkan itu. Orang-orang yang mencurahkan nanti itu kalau sudah diukur, mereka posisinya kayak ASN aja gitu kan, digaji toh aja kelihatan itu siapa lagi yang mau nyalek, siapa yang sudah tidak mau juga kan. Oh. Nah, ya kan? Ya. Jadi biarkanlah waktu itu sistem berubah. Jadi sistem itu akan berubah di saat dipegang oleh orang-orang yang memang ingin menuntut orang itu mengabdi buat pemerintah ini. Tapi kalau itu yang kita wujudkan pengambil kebijakannya tidak seperti itu boleh eksekutif, legislatif, yudikatif, itu menurut saya perlu diberikan kritik terus-menerus oleh baik struktur maupun infrastruktur ini, politik ini. Karena kalau ini kita berhenti, repot. Jadi makanya saya juga termasuk mungkin bukan yang ideal bagi teman-teman politisi kebanyakan juga. Kembali ke pendidikan tadi Pak Agus, Kutai Timur itu masuk kategori 3 kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang cukup ekstrim di 10 kabupaten kota. Nah, anehnya juga pemerintah ini menaruh sekolah rakyat itu di kota Samarinda terlebih dahulu, dan kabupaten yang memang tertinggal itu belum ada klarifikasi dari pemerintah untuk mendirikan rumah rakyat, sekolah rakyat itu sendiri. Pandangan Pak Agus seperti apa nih untuk sekolah rakyat? Ya, itu pesan saya tadi. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi kebijakan politis 5 tahunan, tapi betul-betul dijadikan semacam ekosistem semangatnya untuk pemerataan. Kan katanya semua ini baik sekolah Garuda untuk pemerataan, sekolah rakyat untuk pemerataan. Mudah-mudahan itu benar. Karena kita hanya bisa berdoa dan mengkritisi secara konstruktif karena ini sudah masuk dalam program RPJMN, masuk dalam program-program nasional yang sudah dikonektivitaskan dengan pembiayaan, yang implikasinya pasti akan ada menggerus pembiayaan-pembiayaan lain gitu loh, buat kebijakan lain gitu loh. Jadi itu akan terlihat. Makanya harapan terbesar saya itu adalah nilai kritis publik terhadap pemilihan-pemilihan juga termasuk bagian variabel yang harus diperhatikan. Karena kan kenapa digunakan pasal 5 tahunan itu untuk evaluasi sebenarnya sebaik-baiknya sebenarnya. Ini masih menguntungkan kita karena demokratis kita kan tidak absolut gitu kan. Ada periodisasinya gitu kan. Nah, saya rasa periodisasi itu adalah merupakan bagian yang bisa dianggap sebagai optimisme. Bahwa ada waktu untuk kita untuk menghilangkan yang memang tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan dan arahnya gitu loh. Harapan kedua saya itu, baik yang calon legislatifnya, calon presiden, wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil, itu betul-betul yang mudah-mudahan itu. Jadi menurut saya, kalau saya ditanya secara pribadi, kalau pertanyaannya mungkin mau lebih khusus, kalau saya termasuk orang yang tidak begitu pola perencanaan yang saya lakukan. Seandainya saya punya kewenangan bisa menentukan itu. Tadi sudah saya katakan, enggak saya guna ngapain.
Sudah banyak yang existing yang masih banyak tertinggal ini, kenapa nggak dibenahin cepat-cepat sarana prasarananya, representasi jalannya. Jarak pendekat itu ada dua ya, dibangun sekolah lagi atau jalanan dikasih mulus. Itu jarak pendekat semua namanya. Yang tadinya 3 jam, kalau mulus kan bisa jadi 1 jam. Ya. Jadi itu kan sebenarnya pilihannya. Makanya saya diskusi sama Adek tadi ini, tinggal sekarang kita kalau menurut saya jangka pendeknya, kalau mau ambil jangka pendeknya, yang mau ndak mau itu harus segera dirapatkan. Jadi RPJMN-nya itu sudah bisa kita baca, ada berapa sekolah nanti 5 tahun yang ke depan, gambaran yang akan masuk sekolah ada berapa. Ya, jarak setiap sekolahnya ada berapa, jalanan ke situ yang harus diselesaikan berapa kilo yang harus mulus, bis yang dibutuhkan ada berapa, sehingga 5 tahun ke depan itu persoalan pendidikan dan jarak sekolah ini sudah jadi tidak persoalan. Karena harusnya sudah bisa diukurin, apalagi existing sekolahnya sudah. Misalnya, ini aku contohin Manubar doang nih kan. Manubar ke Sandaran, Manubar ke Susuk kan larinya itu Marukangan. Ini kan anggaplah seperti itu kan. Ini apa butuh 2 atau butuh 1? Kalau butuh 2 berarti di Susuk 1. Susuk bisa mengcover wilayah kecamatan Sangkulirang seperti Perupuk Tanjung Manis. Manubar bisa mengcover Marukangan dan Manubar. Tapi pertanyaannya jalannya kalau begitu nggak tercover. Kabarnya kalau jalannya nggak tercover berarti pendekatannya sambil dikerjakan jalannya berarti asramanya yang utama. Dijamin makannya, dijamin cuci pakaiannya. Sebenarnya siswa itu juga nggak perlu dikasih pakaian. Itu ada sistemnya mengelolanya situ. Tapi mereka sudah lengkap ukurannya dan ada yang mengelola pembersihannya apa dan sebagainya. Memang mereka harus dilayani generasi dalam menuntut pendidikan. Kalau ada seramanya, ada yang mencucikan, ada yang ngurusi makannya. Kalau memang mau lakukan keadilan dan memeratakan peningkatan sumber daya manusia. Apalagi kalau kebutuhan workshopnya dilengkapin dengan kondisi lapangan pekerjaan di sekitar kan. Kondisi lapangan sekitar misalnya di sana itu laut, berarti kan ikan sudah tuh, ya kan? Harus dipikirkan gimana itu, berapa persen yang akan mau jadi pelaut yang beneran ya, tidak hanya dibelikan ketinting gitu kan. Kan begini, berapa yang mau ke kelapa sawit? Ya kan kayak gitu. Berapa yang akan mau melanjutkan? Biasanya orang mau lulus kelas 3 itu kan ditanya oleh guru BP-nya. Kamu mau kemana? Kan begitu. Makanya saya tanda kutip. Kalau kita serius sebenarnya apanya yang menjadi persoalan? Nah, terus ini Pak, terkait kembali ke beasiswa tadi Pak. Iya. Bapak cara menyinggung tadi terkait Iya. Tim Tuntas dan gratis pol. Iya. Nah, itu hasil rapat dari Bapak sendiri untuk siswa atau mahasiswa yang sudah mendapatkan Kaltim Tuntas bagaimana nasibnya Pak? Nah ini saya pernah tanyakan. Itu. Alasannya data dari pemerintahan sebelumnya itu tidak diserahkan data penerima Kaltim Tuntasnya. Itu dalam pola tata kelola pemerintahan itu bahasa memalukan itu. Masa jadi gini, pemerintahan itu kebijakan yang sifatnya bagus itu harusnya didistribusi ulang ke pemimpin selanjutnya. Tak boleh dianulir. Kalau dianulir harus ada konklusi baru, kesimpulan baru untuk tidak merugikan orang tersebut. Ini sudah masuk misalnya 7 semester, duitnya sudah ada di dalam, ditariknya per tahun. Kalau tiba-tiba hilang itu apa? Itu kalau dipersoalkan sangat berpersoalan, dibuka di bank apa dan sebagainya. Alasannya apa Pak? Jadi tidak dikasihkan datanya. Ya inilah yang alasannya bisa datanya tidak ada. ya Atau itu datanya itu ada, kan di media saya baca, dibaca di media kan begitu, tidak ada diserahkan pengurus sebelumnya, sehingga datanya kami nggak pegang. Nah ya artinya tidak pegang data itu tidak diserahkan karena tidak ada atau tidak mau diserahkan. Nah itu kan pertanyaan, ada 2 kemungkinan tuh. Ya itu mereka lebih tahu karena subjektivitas pernyataan itu berarti subjektivitas juga jawabannya kan. Bisa saya jawab kalau itu. Iya. Kalau bagi saya itu bahasa politis yang lebih saya enak menggunakannya lah. Iya. Bagi kami politisi ya bahasa politis, murni politis gitu. Oke. Karena kalau bicara sebenarnya kesalahan kita itu
Di saat kita sudah jadi pejabat publik di eksekutif maupun legislatif, kita itu masih suka membahas bahwa saya ini orang politik. Tidak begitu. Kita pejabat publik yang berangkat dari unsur partai politik gitu. Jadi pada saat kita duduk itu, badan kita itu adalah pejabat publik, pemerintahan, tidak lagi pejabat politik. Jadi yang harus dikuasai itu adalah kebijakan-kebijakan tata kelola pemerintahan, bukan anggaran dasar partai gitu. Kan itu hanya rumahnya, salurannya. Tapi kan ada kepentingan partai, Pak. Ya kepentingan partai dalam rangka kepentingan Pancasila dan Undang-Undang 45 kan. Partai yang tidak berdasarkan itu ya dibubarin aja bagusnya. Loh iya kan masyarakat nilai gitu loh partai. Makanya saya bilang masyarakat itu cara menilai partai lihat kadernya yang duduk di pejabat publik. Memberi penghukuman itu kan 5 tahun. Tadi udah tak ulas di awal tadi. Nah itu. Jadi itulah pentingnya kita pelajari anggaran dasarnya, kesesuaian antara anggaran dasar dengan perilaku pejabat publiknya itu menjadi nilai kita. Artinya begini Pak, kita melihatnya tidak sesimpel itu gitu loh antara politisi dengan partai politiknya. Karena kan ada kepentingan dari partai politik yang mempengaruhi juga kepentingan partai. Nah, kesalahan berpikir kita selama ini memang kita anggap kepentingan partai politik itu bukan kepentingan bangsa, padahal harusnya sama. Dasar berdirinya partai politik itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harusnya sama. Tapi ada kepentingan elit politik juga, Pak. Berarti kan harus dinilai nanti di 5 tahun untuk tidak dipilih partai ini karena tidak mampu memberikan pendidikan politik yang benar. Itu yang saya inginkan. Oke. Itu yang saya inginkan. Siap. Tapi kalau 200.000, 300.000 menjadi senjata utama, mau apa kita? Nah, itu dia. Nah, masa partai politik ya masyarakat? Tantangannya Ini di situ. Nah, kembali ke masyarakat. Saya itu termasuk orang yang pernah menawarkan caleg-caleg itu sebelum dikirim nama-namanya ke partai politik atau partai politik yang mengidentifikasi caleg, itu bagusnya ada tim independennya untuk menyeleksi kapasitas kemampuannya dulu. Silakan partai menjaring, seleksi tim independen dari akademisi, dari dokter kejiwaan, tes semua dulu. Yang nggak lulus nggak bisa jadi caleg. Biaya lagi dong, Pak. Hah? Biaya lagi. Harus dibiayai supaya muncul orang-orang baik memimpin negeri ini. Iya. Karena kalau dia biaya dirinya sendiri, dia akan mencari makan pengembaliannya di saat duduk keliru. Negara karena ini ornamen negara harus dibiayai negara. Masa yang jadi dewan, jadi bupati bukan ornamen negara? Ornamen negara. Kalau dia hanya murni dibiayai politik, nanti politik yang akan meminta kembali pembiayaannya. Nggak bisa, ini terlalu makro diskusi ini. Makro. Makanya kalau makro begini harusnya didiskusikan oleh semua infrastruktur maupun suprapolitik. FGD-nya dibangun apanya. Masalahnya kritik ini sekarang tidak lagi dalam komposisi mengkritik ini memperbaiki sistem. Kritik-kritik kita sekarang ini mayoritas kritis ini mengambil bagian daripada kontribusi aja. Kalau tidak saya kritikin tidak dapat saya ini. Jadi berubah orientasi kritis kita ini. Bagus. Makronya ya saya ini orangnya biasa-biasa aja. Saya termasuk orang yang ingin mencoba kita ini. Jadi jangan dikira semua yang duduk di seru Pak, memang pembahasan kita ini. Iya, jangan dikira semua yang duduk di pemerintahan itu tidak gerak. Kita gerak, tapi kita ini mau apa? Kita mau dikebiri mulai Undang-Undang 23 2014. Tidak dianggap sebagai anggota legislatif itu sebenarnya DPRD kota itu, DPRD bukan anggota legislatif namanya. Karena tidak ada kapasitas legislasinya. Dia membuat peraturan daerah, walaupun itu strukturisasi undang-undang. Tapi itu nggak kuat, nggak terlalu kuat. Apalagi sudah disekat dia dengan tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Jadi muatan lokal itu kalau mau dimasukkan tipis tuh. Seandainya kami itu diberi ruang, tidak diikat, cukup tidak bertentangan Pancasila dan undang-undang aja, mungkin lebih enak eksplornya. Perda yang kita bikin itu bisa lebih luas tekanannya
Ya, tidak mudah dicopot oleh pemerintah pusat gitu loh. Baik dalam sisi retribusi, baik dalam sisi pembangunan kan gitu maksud saya. Siap. Mantap nih Pak Wah, Agus. ini diskusi kita ini kamu mantik betul ini. Makanya saya panggil wartawan karena wartawan itu nanyanya tajam-tajam gitu. Agus. Ini terkait dengan pendidikan sendiri, terutama di dapurnya Direkam, Pak Pak? Agus itu Nggak kan. apa-apa, Pak. Aman Pak ya? Oh, aman. Apa gerang?